Dengan gelombang kekerasan yang terus-menerus terjadi, masyarakat melarikan diri ke daerah dengan mayoritas agama yang mereka anut. Muslim pergi ke Palu, Ampena, Parigi, hingga Sulawesi Selatan. Sementara Kristen melarikan diri ke Tantena, Napu di wilayah pegunungan atau Manado di Sulawesi Utara. Pada bulan Januari 2002, setelah deklarasi Malino ditandatangani, angka dari kantor pemerintah untuk mengkoordinasikan respon kemanusiaan dalam konflik memperkirakan jumlah total 86.000 pengungsi di Sulawesi Tengah. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Gereja Kristen Sulawesi Tengah memperkirakan 42.000 pengungsi di basis daerah Kristen di kabupaten lainnya. Setelah deklarasi Malino, ada beberapa kemajuan tentatif. Pada akhir Februari, 10.000 pengungsi telah kembali ke rumah, sebagian besar ke Kota Poso, Kecamatan Poso Pasisir, Lage, dan Toju. Pada bulan Maret 2002, Human Rights Watch menemukan bahwa banyak keluarga yang dengan ragu mengirimkan anggota keluarga laki-laki untuk kembali dan membersihkan runtuhan dengan membangun rumah sementara, sambil menunggu untuk melihat jika situasi tetap stabil. Beberapa juga menunggu akhir tahun sekolah. Sejak itu jumlah pengungsi mulai menurun dan perlahan-lahan berkurang. Kantor Kesejahteraan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso melaporkan bahwa pada pertengahan Juli 2002, 43.308 orang telah kembali ke rumah, sekitar 40% dari perkiraan 110.227 pengungsi. Ada dua pengecualian penting untuk tren positif ini. Kekerasan baru sering membuat warga yang trauma untuk kembali melarikan diri ke daerah yang aman. Misalnya, bentrokan pada bulan Agustus 2002 memaksa sekitar 1.200 orang untuk mencari perlindungan di Tentena. Upaya pemerintah untuk individu untuk membangun kembali telah terhambat oleh putaran baru kekerasan di seluruh krisis. Beberapa orang mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka telah melihat rumah mereka hancur lebih dari sekali, dan barak yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan TNI pada tahun 2000 sering menjadi sasaran dalam serangan. Warga Kristen di Tentena juga tidak punya rencana untuk membongkar tempat penampungan mereka yang susah payah dibangun, jika mereka membutuhkan tempat perlindungan di masa depan. Pengecualian penting lainnya berkaitan dengan pengungsi yang termasuk minoritas di daerah asalnya. Pengungsi Muslim dari Tentena mengatakan pada Human Rights Watch di Palu bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk pulang ke rumah, meskipun sisa-sisa dari 24 orang Muslim tidak pernah meninggalkan dan melaporkan situasi aman. Beberapa pengungsi diberi akses ke tanah di daerah baru mereka, seperti daerah Nunu di Palu, dan mampu mendukung diri mereka sendiri melalui kegiatan pertanian. Pengungsi Kristen di Tentena membangun perumahan yang luas dan banyak menemukan pekerjaan di pasar kota,
yang baik secara ekonomi karena perjalanan ke pasar lain dibatasi. Di daerah dengan tanah atau pekerjaan yang langka, kondisi justru jauh lebih buruk. Sebuah LSM lokal melaporkan pada Agustus 2002 bahwa kebutuhan dasar pengungsi tidak terpenuhi, seperti kurangnya nutrisi dan gizi pada anak, serta diare yang meluas, penyakit kulit, dan tetanus dari luka tembakan. Dalam sebuah penilaian kesehatan mental oleh pemerintah pada tahun 2001 mengindikasikan bahwa lebih dari 55% dari mereka yang mengungsi menderita masalah psikologis. Sedangkan masalah kesehatan utama adalah malaria, gangguan pernafasan, masalah lambung usus, dan penyakit kulit. Catatan: Parimo kemudian dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, namun meninggal dalam tahanan pada bulan April tahun 2000 di saat kasus tersebut diajukan ke Mahkamah Agung. Pasudan, seorang tokoh asli Poso, sebagian besar kehidupan politiknya dihabiskan di Palu. Dikabarkan menjadi pilihan para pemimpin Golkar di tingkat provinsi, seperti Pusadan, Sekretaris Kabupaten Sekap berikut, dan Ketua DPRD Poso adalah anggota Muslim Golkar yang berasal dari daerah Bungku di Morowali. Kemarahan mereka mungkin semakin meningkat pada tahun 1999 saat pemerintah secara resmi mengabsahkan Kabupaten Morowali yang berdiri sendiri, memberikan pihak Muslim Bungku 2 basis kekuasaan. Menurut seorang warga Tantena yang berada di Kele, bukanlah sebuah kamp pelatihan, melainkan sekelompok pemuda yang marah dan mengungsi dapat kembali ke Poso tanpa menahan diri dari larangan tokoh masyarakat yang lebih moderat. Menurut pandangan ini, para pemuda ini membantu memicu fase ketiga dengan pergi ke ibu kota kabupaten untuk membela gereja Katolik Santa Teresia dari sebuah serangan dari pihak Muslim yang dirumorkan akan terjadi, dan kemudian mengirim kembali kabar bahwa pertempuran telah berlangsung. Kelompok penyerang bertopeng adalah fenomena yang umum di Indonesia, yang muncul dalam berbagai konflik yang bergejolak seperti di Jawa Timur pada tahun 1998 dan Timur Timur pada pertengahan tahun 1990-an. Merujuk kepada jarak desa ini, ibu kota Poso, desa ini dihuni oleh para petani kakao sukses dari Jawa yang dipindahkan dari wilayah transmigrasi di Sulawesi Selatan. Prinsip-prinsip panduan PBB tentang pengungsian internal menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menetapkan kondisi serta menyediakan sarana yang memungkinkan pengungsi untuk kembali secara sukarela dengan aman dan bermartabat ke rumah mereka, atau bermukim kembali secara sukarela di bagian lain negara itu. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kerusuhan Poso. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.